Saya tuh nggak bisa streaming ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Masya Allah, khair, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi ya kita eh, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asya lil bashar walladzi ja'ala laila rahatan lil anam walladzi arsala rasulahu bil huda wad-dinil haqq wad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Eh, Alhamdulillah segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keberkahan waktu sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di ruang yang insya Allah penuh barokah ini, ruang Zoom yang telah dipersiapkan ya oleh kawan-kawan Nahyes, Masya Allah, tabarakallah. Eh, dan juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang insya Allah dengan segala berbagai bimbingan beliau kita bisa menikmati indahnya Islam dan bisa menikmati indahnya iman. Baiklah kawan-kawan sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan Ahyazi Fademaila yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih untuk para panitia dan tim kajian yang selalu kreatif untuk menyediakan kajian-kajian dengan tema yang selalu segar, yang selalu semangat memberikan manfaat untuk umat, wabil khusus kami para alumni. Dan juga terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia meluangkan waktunya menyiapkan materinya. Semoga apa yang akan disampaikan nanti bisa menjadikan keberkahan, kebermanfaatan untuk kita semua, tidak hanya di dunia dan juga di akhirat. Baiklah, mari sama-sama kita buka kajian kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tak lupa kita doakan kawan-kawan kita yang belum bisa hadir, entah itu karena sakit atau ada kesibukan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga pada malam hari ini menjadi malam Ramadan yang penuh dengan keberkahan hingga malam-malam akhir Ramadan atau malam-malam berikutnya. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, untuk pemateri kita, faltatafadhol mashkur. Oh maaf sebelumnya ini ya kita baca dulu kurikulum vitae-nya Ustazah Lali. Mohon maaf ini pertama kali jadi moderator jadinya gugup-gugup gimana gitu. Eh, Jadi it's jadi fine. pemateri Mod- kita pada malam Moderatornya fresh ini. banget ini. Aduh deg-degan Masya Allah. Pemateri kita pada malam hari ini pemateri yang Masya Allah tabarakallah. Beliau Harleli, Ustazah Harleli Jamaluddin. Beliau merupakan juru bahasa Arab dan bahasa Inggris. Beliau juga berprofesi sebagai dosen bahasa Arab di Future Gate Institute Bekasi. Beliau juga guru bahasa Arab di SMA Future Gate Boarding Bekasi. Seorang yang sangat aktif di dunia pendidikan, Masya Allah. Dan beliau pernah berprofesi sebagai al-mutarjim fauri, penerjemah bahasa Arab dan bahasa Inggris yang waktu itu di Inggris ya Ustazah Deli ya. Jadi berprofesi sebagai Ya, mutarjim atau ya translator betul. di Inggris, yaitu translator bahasa Arab dan bahasa Inggris. Beliau meraih pendidikan S1 di Al-Aqidah Islamic Institute jurusan Pendidikan Islam, lalu meraih pendidikan S2 di PT IKI jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Memiliki hobi yang sangat istimewa, yaitu menulis, menjahit, memasak, dan baking, Masya Allah. Pokoknya beliau adalah seorang ibu yang sangat hebat,
dan juga sebagai pendidik yang sangat handal. Semoga pada malam hari ini kita bisa mengambil banyak manfaat dari beliau. Baiklah, kepada Ustazah Lely Jamaluddin, faltatafadhol mashkur. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan. Mide, ini partner Ana waktu jadi fotografer ya, di Iya, Ma'had, Masya Allah. Insya Allah. Ketemu lagi di sini dan surprise nih sebenarnya, nggak tahu kalau sebelumnya moderatornya Mide gitu, dapat info kalau moderatornya Mide baru hari ini, Masya Allah. Taib, teman-teman, ahlan wa sahlan di kunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin tahunan sebenarnya ya, kajian rutin Ramadan yang alhamdulillah di tahun kemarin Ana diberi kesempatan juga untuk mengisi kajian rutin Ramadan kita, namun dengan tema food preparation ya. Tahun ini temanya berbeda jauh, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua untuk sesi sharing kita pada malam ini, insya Allah. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada malam hari ini izinkan Ana diminta nih oleh panitia gitu ya untuk menyampaikan tema yang berkaitan dengan mempersiapkan anak sekolah di luar negeri. Sebenarnya ini sesi sharing berdasarkan pengalaman Ana gitu ya, bukan berarti Ana mastering dalam hal ini, bukan. Mungkin banyak teman-teman yang dari di sini kan background pendidikannya bermacam-macam ya. Mungkin banyak teman-teman yang lebih advance gitu ya daripada Ana. Ana sharing malam ini itu berdasarkan pengalaman yang alhamdulillah anak Ana Muhammad Alfa itu tahun kedua di Mesir, yang qadarullah sudah dari tahun pertama udah disampaikan untuk menghubungi anti Mide nih ya, tapi sampai saat ini juga belum menghubungi. Masya Allah. Nah, izin share screen dulu ya. Qadarullah ini anak share screen tapi gagal ya. Mide, moderator bisa bantu share screen nggak deh? Diren. Oke, Ana coba dulu ya, Lely ya. Ya. Coba bisa belum, Areli? Coba ya. Ini Mide dulu yang share atau Ana coba lagi ya? Coba Lely, coba dulu. Ana coba dulu ya. Oke. Masih gagal ya? Masih belum bisa ya? Coba dulu. Coba Iya, nggak sekali bisa. lagi ya. Udah belum ya, teman-teman? Ah, udah ada. Oke. Udah bisa terlihat? Ya, terlihat. Oke. Ini berkaitan dengan
mempersiapkan anak sekolah di luar negeri gitu ya. Ini bukan proses yang tiba-tiba gitu ya. Proses yang buat kita nih para orang tua nggak tiba-tiba anaknya tahun ini mau lanjut, misalkan anaknya kelas 6 SD gitu ya, mau lanjut ke luar negeri, tiba-tiba kita nyari sekolah gitu, enggak. Tapi tentu butuh persiapan gitu ya. Ini Ana awali dengan apakah anak saya berpotensi untuk sekolah di luar negeri. Jadi dengan pertanyaan, mungkin orang tua kan kadang kita bertanya-tanya gitu ya, anak-anak punya potensi nggak ya untuk sekolah di luar negeri, bisa nggak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita ini sebagai orang tua, orang yang paling memahami akan potensi anaknya gitu ya. Karena kitalah yang dari anak itu lahir sampai anak itu beranjak remaja, dewasa, tentu yang paling tahu akan potensi anak itu adalah orang tua. Namun dalam pencapaian pendidikan, orang tua itu perannya besar, tapi bukan dalam hal memaksakan kehendak orang tua, tapi dalam hal mendampingi dan mengarahkan anak-anak. Seringkali anak-anak itu ketika kuliah, ini berdasarkan pengalaman Ana menghadapi anak-anak SMA gitu ya, seringkali terjebak anak yang melaksanakan kehendak orang tuanya yang orang tuanya dulu tidak kesampaian gitu ya. Orang tuanya misalkan pengen jadi bidan, tapi nggak kesampaian nih, tapi anaknya yang diarahin ke sana untuk mencapai cita-cita orang tuanya yang nggak kesampaian gitu. Jadi di sini Ana tekankan bahwa peran kita itu sebagai orang tua adalah mendampingi dan mengarahkan, bukan minta anak untuk menjadi sesuatu yang orang tua inginkan, seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sekolah anak gitu ya, ke luar negeri? Yang pertama kita harus memahami dan memaksimalkan potensi anak. Dalam hal ini, memahami dan memaksimalkan potensi anak, tadi di slide sebelumnya udah Ana bahas, orang tua adalah orang yang berperan besar. Perannya penting dalam mendampingi dan mengarahkan anak-anak. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mengobservasi sejak dini dengan memperhatikan kebiasaan, minat, dan kemampuan anak dalam berbagai aktivitas. Misalkan anaknya ini kalau kecilnya potensinya dia suka gambar nih. Oh, ada potensinya dia berpotensi di bidang seni gitu ya. Kalau kita lihat sejak dini anaknya ceriwis kalau dia misalkan nonton tontonan yang berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, mungkin sebagian orang tua karena kita background-nya adalah background yang dulu di pesantren mungkin mengenal bahasa Arab dan bahasa Inggris, mungkin anaknya kalau nonton tontonan atau kartun yang berbahasa Inggris kok dia cepet ya gitu nangkap bahasanya gitu kan. Ini kita mengobservasi potensi anak. Oh, anak-anak kayaknya berpotensi di bidang bahasa gitu. Jadi yang pertama kita observasi sejak dini gitu, anak kita ini potensinya apa gitu ya. Jadi ini adalah bentuk usaha kita, salah satu bentuk usaha kita memahami potensi anak tadi. Kemudian yang kedua, memahami gaya belajar anak. Ini mungkin banyak orang tua yang kurang tahu atau tidak tahu tentang memahami gaya belajar anak. Apakah anak ini belajar gaya visual, audio, atau kinestetik nih anaknya gitu ya. Mungkin apa sih yang berpengaruh nih gaya belajar anak dengan memaksimalkan potensi anak gitu kan. Memang kalau sekilas enggak kok anak-anak bisa belajar seperti ini dia bisa belajar seperti ini gitu. Dia melihat saja bisa, mendengar bisa gitu ya. Namun kalau kita mengenali gaya belajar anak, misalkan kita memahami nih gaya belajar anak visual, dengan kita memaksimalkan gaya belajarnya, misalkan oh anak kita gaya belajarnya visual, jadi kita menstimulasinya dengan menempelkan huruf-huruf, misalkan ketika dia belajar, atau menempelkan kosakata. Kalau anak ini memang tertarik dalam bidang
bidang bahasa seperti itu. Atau misalkan anak audio nih, berarti dia kalau menghafal atau belajar, dia akan cepat mengingat itu ketika dia mendengar. Berbeda lagi dengan anak kinestetik gitu, yang cepatnya tuh dengan gerakan gitu ya. Mungkin terlihat tidak ada masalah gitu ketika kita menjejali anak dengan gaya belajar yang bermacam-macam. Namun kalau misalkan anak ini berdasarkan pengalaman anak ya, ketika anak-anak seorang anak visual gitu, dia minta menghafal dengan dibacakan. Karena kan anak kan kadang males gitu ya, dia males, mama aja yang bacain, nanti aku ngikutin gitu ya. Kemudian kita bacain, dia ngikutin, kita bacain, dia ngikutin. Setelah anak observasi nih, ketika dia dibacakan, kemudian dia mengikuti, keesokan harinya anak lihat ya, karena anak ini memang anak visual, anak coba dibaca dulu. Dia yang membaca sampai misalkan hafalannya itu dibaca 10 atau 20 kali, 10 kali gitu ya. Dia justru lebih cepat ketika dia membaca sendiri. Kenapa lebih cepat? Karena memang gaya belajar dia visual gitu. Jadi dengan memahami gaya belajar anak, kita akan memaksimalkan potensinya. Lebih cepat nih anak belajar, baik menghafal gitu ya, mempelajari materi-materi, dia akan lebih cepat gitu. Gimana kalau misalkan Ustaz kita tidak tahu nih, Lel, kalau misalkan gaya belajar anak kita tuh dia visual, audio, atau kinestetik. Sekarang kan banyak nih ada tes-tesnya ya untuk mengetahui gaya belajar anak gitu. Kalau misalkan kita sekiranya belum bisa mengobservasi sendiri gitu ya, ada banyak tes-tesnya insya Allah yang bisa membantu itu untuk memaksimalkan potensi belajar anak tadi. Kemudian menanamkan growth mindset ya, kalau misalkan anak itu memang sudah bisa diajak bicara, ngobrol gitu, menanamkan kepada mereka bahwasanya kemampuan itu bisa dikembangkan. Jadi kalau anak misalkan belajar bahasa, contohnya kalau misalkan anak dia sudah menguasai bahasa Inggris, tapi dia pengen belajar bahasa Arab nih, tapi dia ngerasa saya kurang confidence nih kalau misalkan belajar bahasa Arab gitu. Tapi dengan kita meyakinkan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan, anak punya motivasi tersendiri gitu, punya kepercayaan diri tersendiri. Kemudian yang terakhir memberikan motivasi dan apresiasi atas segala usaha yang diberikan anak ya. Kan tidak semua anak itu ketika mengusahakan sesuatu dia bisa dengan cepat nangkap, misalkan baik dalam pembelajaran gitu, menghafal, walaupun menghafalkan misalkan menghafalkan ayat, anaknya cuma bisa menghafal 2 ayat, tapi kita memberikan apresiasi gitu dengan usaha anak ini, anak kita gitu ya. Kemudian memberikan motivasi, bisa kok Kak nanti besok-besok ditambah lagi ya, nggak apa-apa hari ini nambah 2 ayat dulu. Jadi dari kecil kita menerapkan beberapa aspek ini untuk memaksimalkan potensi anak tadi. Karena kan kalau potensi anak itu kan sebagai orang tua kita melihatnya dari kecil, kemudian dikembangkan dengan seiring anak ini tumbuh dewasa seperti itu. Kemudian selanjutnya memilih sekolah yang mendukung perkembangan potensi anak nih. Ketika kita sudah tahu anak ini potensinya menggambar, atau dia suka berhitung, dia suka menghafal gitu ya. Apa nih tindakan selanjutnya nih? Kalau misalkan dari level paling bawah aja gitu ya, kita menentukan sekolah misalkan SD gitu ya. Berarti kita mencari sekolah yang memang mendukung potensi anak kita tadi gitu. Begitu pula dengan tingkat selanjutnya SMP nih. Kalau misalkan dari SD anaknya kalau ini kan Anda mencantumkan di sini melakukan analisis hasil observasi yang tadi kita lakukan atau evaluasi akademik anak nih. Berdasarkan pengalaman anak, kalau misalkan anak-anak SD nih, kami suami istri itu biasanya kalau ada evaluasi akademik atau raport anak duduk bersama, kemudian menganalisis anak kita nilainya bagusnya di mana ya. Dia misalkan di matematika oke, kemudian di sini oke, misalkan nilainya, oh dia kurangnya di sini nih
gitu. Kita menganalisis hasil akademik anak itu bukan untuk mempush anak menjadi yang terbaik, bukan, tapi untuk memaksimalkan potensi mereka. Oh, mereka kalau ini bagus, tapi kalau ini kurangnya kenapa ya? Itu kan kalau anaknya SD, misalkan SMP kan bisa diajak diskusi ya. Kalau misalkan anak SD misalkan, kita mau menentukan anak ini, misalkan kita ajak diskusi, anaknya mau nih ke pesantren gitu. Dia setelah kita analisis raportnya ini, dia matematikanya oke nih, tapi dia mau masuk pesantren. Kalau kita salah langkah sebagai orang tua, ini berdasarkan pengalaman Ana ya. Kalau kita salah langkah, misalkan anak suka matematika, kemudian masuk ke pesantren, dan pesantrennya tidak menonjol di bidang matematika, atau pesantrennya tidak terlalu fokus terhadap pelajaran umum, potensi anak kita akan hilang. Jadi banyak anak-anak yang anak dapati, misalkan di sekolah dulu anak suka tuh pelajaran matematika waktu SD, tapi semenjak pesantren tuh nggak suka lagi gitu. Ini kan bisa salah satu sebabnya adalah kurangnya kita sebagai orang tua, kurangnya kita menganalisis kemudian menentukan sekolah untuk anak. Misalkan anaknya oke di bidang bahasa Inggris misalkan, ternyata masuk pesantren yang pesantrennya ini tidak menggunakan bahasa Inggris, atau pesantrennya ini hanya fokus di bahasa Arab saja, dan anak akan lama-lama lesu gitu dengan potensi yang dia miliki tadi, karena dia merasa tidak terdukung gitu. Jadi inilah pentingnya kita memilih sekolah yang mendukung perkembangan potensi anak. Jadi kita menganalisa misalkan raport anak gitu ya, atau evaluasi akademik anak yang lainnya gitu ya. Kita lihat potensi anak kita di mana, kemudian kita menentukan sekolahnya yang misalkan dia di bidang seni nih. Wah, kalau di bidang seni ini ekskul pesantrennya apa ya kira-kira gitu. Misalkan anaknya tadi di bidang matematika misalkan, pesantren ini misalkan kalau memang anaknya mau masuk pesantren ini di bidang matematikanya apa ya yang ditonjolkan, misalkan ini kan kita bisa cari informasi nih. Kalau misalkan pesantrennya ini memang sering mengikuti olimpiade matematika, oke, berarti pesantren ini oke nih buat mengembangkan potensi anak kita gitu ya. Jadi di sini pentingnya kita memilih sekolah yang mendukung perkembangan potensi anak. Kalau misalkan anak kita tadi anak mau sekolah anak ingin mengarahkan anak-anak ke sekolah di luar negeri misalkan, berarti sasaran anak mau kemana nih? Kita kan tadi tuh tidak memaksakan kehendak kita, tapi mengarahkan gitu ya. Kalau nanti anaknya mau, it's fine gitu. Tapi kalau anaknya nggak mau, kita kembalikan tentunya pada kemauan anak gitu. Jangan sampai anak tadi menjalaninya tidak berdasarkan kemauannya. Misalkan kita ingin menyekolahkan anak misalkan di Timur Tengah, berarti ada potensi bahasa nih yang harus digali di anak gitu ya. Kita lihat potensi bahasanya di nilai rapotnya, dianalisis gitu. Dia misalkan bahasa Arabnya berkembang nggak nih, ada kesulitan nggak nih gitu ya. Kalau ada kesulitan, mungkin anaknya bisa diajak diskusi, kesulitannya di pelajaran apa ya nak, misalkan nahwu atau sorot gitu ya. Nanti mungkin bisa dikembangkan gitu dari kesulitan anak tersebut. Kalau anak SMP itu sudah bisa diajak diskusi ya teman-teman. Kalau anak SD kan mungkin mengajak diskusinya kalau misalnya nanti ke SMP itu maunya di pesantren atau mau di sekolah IT saja gitu ya. Sedikit bercerita pengalaman Ana nih, anak-anak yang sekarang di Mesir dulu masuk pesantrennya bukan dari awal. Jadi ketika dia kelas 4 SD udah oke mau masuk pesantren, qadarullah ketika kelas 6 anaknya mundur. Tiba-tiba anaknya bilang, "Mama, boleh nggak kakak sekolahnya di Al-Azhar, bukan di pesantren, soalnya teman kakak banyaknya di situ," gitu ya. Terus Ana yang bersama suami nih, tentu dilema ya, teman-teman ketika menghadapi anak seperti itu. Tapi kan kita membuka chance untuk diskusi gitu ya bersama anak. Kita tanya alasannya apa gitu kan. Kemudian kita challenge lah ini anak kita. Oke, gini aja deh. Kalau misalkan itu kakak memang maunya di Al-Azhar, kan kalau saat itu anak-anak di Al-Azhar itu 1 sampai 10 besar itu dapat full beasiswa ya, sampai kelas 3 gitu.
Jadi kita challenge kakak, kalau misalkan kakak lulus di 10 besar dan dapat free boleh ke Azhar gitu, tapi harus ada komitmen ya, kalau misalkan kakak tidak masuk 10 besar, kalau nerusnya di pesantren gimana gitu. Jadi anaknya setuju gitu ya. Anaknya setuju karena diajak diskusi, kita mengikuti maunya anak apa, jangan sampai kita tetap kekeh gitu ya, anaknya mau masuk pesantren gitu ya. Kemudian ketika dia tes, alhamdulillah masya Allah mendapatkan nilai tertinggi gitu ya di Al Azhar saat itu, dan alhamdulillah dia dapat beasiswa. Kami sebagai orang tua tentu dilema, namun di satu sisi kita kan sudah mengajak anak diskusi dan kita harus memegang omongan kita gitu ya sebagai orang tua. Jadi kami memberikan kesempatan dia untuk belajar di Al Azhar waktu itu. Kemudian dengan sendirinya setiap pagi Ana selalu menceritakan gitu ya, men-sounding tentang kehidupan di pesantren gitu ya. Alhamdulillah dengan sendirinya dia menyampaikan ke kami, Mama, Baba, nanti kalau misalkan Baba pindah, boleh nggak kakak pindah sekolahnya di pesantren gitu ya. Jadi kami tidak memaksakan dia, tapi mengenalkan kehidupan pesantren saja. Setiap pagi misalkan dia mau rojaah gitu ya, mengenalkan dulu, Mama waktu di pesantren gini loh Kak, kehidupannya gini enak, teman-temannya banyak gitu. Akhirnya dia minta ke pesantren. Jadi itu sedikit pengalaman Ana ya, berkaitan dengan sebenarnya anak itu dari SD pun sudah bisa diajak diskusi terkait keinginan mereka meneruskan belajar seperti itu. Ini berkaitan sama materi yang selanjutnya, melibatkan anak dengan mengajak mereka berdiskusi. Jadi kita jangan pesimistis dulu ya terhadap anak itu, anak SD kok diajak diskusi gitu ya. Sebenarnya anak-anak tuh bisa diajak diskusi, hanya saja penyampaian bahasa kita saja disesuaikan dengan bahasa anak. Mungkin kalau anaknya masih SD, diajak diskusinya sederhana. Bahkan anak kelas 1 kan kita bisa ajak diskusi ya, Dek sukanya pelajaran apa? Kemarin gurunya belajar yang menyenangkan pelajaran apa ya gitu. Disampaikan dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Anak mungkin bisa menjawab, tadi suka sih matematika, tapi susah ngitungnya, ada yang nggak tahu gitu kan. Itu kan sebenarnya bentuk dari diskusi, hanya dengan bahasa yang sederhana gitu ya, disesuaikan dengan bahasa anak. Misalkan tadi ini gambarannya bagus banget loh gitu. Ada yang suka gambar? Iya suka, aku sukanya gambar ini. Jadi itu bentuk dari observasi kita. Oh, anak kita suka menggambar nih, ada potensi untuk bisa dikembangkan dalam sudut lingkup seni nih gitu ya. Jadi anak itu sebenarnya bisa diajak diskusi mau usia berapapun dengan bahasa yang disesuaikan dengan usia anak seperti itu. Kemudian ketika misalkan kita seiring waktu gitu ya, anak udah ditemukan potensinya, misalkan jika anak memiliki potensi dan keinginan untuk sekolah ke luar negeri, langkah apa nih yang harus dilakukan orang tua gitu ya. Sebelum Ana membahas ini, Ana akan sharing dulu nih ya, tadi terkait anak-anak yang sekarang di Mesir. Jadi ketika dia ke pesantren, di kelas 7 itu, Ana bercerita, kakak, anaknya teman mama itu ada yang lanjut sekolah di Mesir loh gitu. Kakak kira-kira minat sekolah di luar negeri lagi nggak? Karena kebetulan dia kan ketika SD sekolahnya di UK ya, jadi udah punya pengalaman sekolah di luar negeri sebelumnya gitu. Tapi saat itu dia menggubris nggak tahu gitu kan, biasa ya anak-anak nggak tahu mama gitu kan. Kemudian Ana membeli buku teman Ana yang teman Ana tulis tentang kehidupan anaknya di Mesir gitu ya. Ana berikan ke anak-anak, ini kalau kakak mau baca-baca buat buku bacaan, dibawa ke pesantren nih gitu ya. Dia bawa ke pesantren, kemudian di kelas 8 Ana tanyakan lagi, kakak kira-kira nanti kalau SMA kakak pengen melanjutkan kemana ya gitu, biar mama nyariin SMA-nya enak. Kakak kan
belajar bahasa Inggris, bahasa Arabnya udah oke tuh. Yang alhamdulillah nih anak-anak waktu itu suami anak pindah ke Bengkulu, anak-anak sekolah di sekolahnya Ufti Marliza, yang dari Kismul Aman ya, bagian keamanan, yang angkatan 1 tahun di atas kita. Masya Allah ini sekolahnya anak-anak baru 3 bulan gitu, karena pindahan ya, anak-anak pindah di semester kedua, baru 3 bulan itu sudah berkembang gitu bahasa Arabnya waktu itu. Kemudian ketika di kelas 8 anak tanyakan, kakak tertarik bahasa Arab nggak gitu kan? Iya mah, ternyata bahasa Arab itu menyenangkan. Yang tadinya aku pikir susah, aku pikir nahu sorof itu susah, ternyata nahu sorof itu eh, lambat laun menyenangkan ya gitu. Kemudian Ana tanya lagi, iya kakak kan punya potensi di bidang bahasa. Karena kalau waktu di UK belajar bahasa Inggrisnya kan cepet tuh. Belajar bahasa Arabnya di pesantren juga cepet. Kakak punya potensi di bidang bahasa. Kemudian di kelas 8 dia menyampaikan, Mama kalau misalkan kakak mau sekolah ke Mesir itu gimana ya gitu kan? Gimana ya mah? Karena anak saat itu jujur nggak tahu gitu ya, prosedur untuk sekolah ke Mesir itu seperti apa. Anak menyampaikan ke anak-anak, Mama cari info dulu ya, nanti kalau misalkan Mama udah dapat, Mama share gitu kan. Saat itu karena anak udah tahu anaknya ada minat gitu ya untuk di bidang tersebut, kemudian dia memang potensi di bahasanya juga oke gitu kan. Anak saat itu, Masya Allah, sebenarnya teman-teman kalau kayak kita ini ya, alumni Gontor gitu, Masya Allah kita itu punya privilege namanya link gitu ya. Link kita itu Masya Allah, anak ke UK ketemu alumni Gontor gitu ya. Anak pindah-pindah setiap daerah itu selalu ketemu alumni Gontor gitu ya. Jadi kita itu punya privilege namanya link gitu ya. Jadi Ana mencari tahu ke beberapa teman gitu ya, termasuk waktu itu ada teman Ana juga yang di Mesir, Ana telepon gitu ya. Kira-kira kalau anak mau sekolah ke Mesir, karena dia kan teman SMP Ana, tapi menjalankan sebagai mediator ya, memberangkatkan anak-anak yang sekolah ke Mesir gitu. Anak tanya, kalau ke Mesir itu syaratnya apa ya gitu? Karena kan ini kan peran kita nih untuk mengarahkan anak gitu ya. Di poin pertama tadi, jadi peran kita tuh mengarahkan anak. Anak langsung telepon, kira-kira kalau anak mau ke Mesir itu apa ya yang harus disiapkan? Saat itu dia bilang sebenarnya yang disiapkan poin pertama adalah bahasa. Poin yang lain itu menyusul gitu ya. Anak harus menguasai bahasa terlebih dahulu gitu kan. Selebihnya misalkan hafalan dan lain sebagainya itu menyusul, karena dari awal akan dites dari segi bahasanya seperti itu. Karena anak sudah mencari informasi, kemudian anak sampaikan ke anak-anak, kakak kalau mau ke Mesir itu kakak harus mendalami bahasa Arab gitu. Oh iya mah gitu. Kakak kalau mau mendalami bahasa Arab, berarti kakak harus mulai nih ikut lomba-lomba gitu. Kalau kakak misalkan ikut lomba-lomba, kakak akan melatih konfidensia kakak, speakingnya kakak, dan lambat laun kakak akan lebih pede gitu menggunakan bahasa Arab. Saat itu kami memberikan challenge ke anak saya, karena anaknya tipikal yang memang suka menghadapi tantangan gitu. Ketika diberikan tantangan itu dia menyambut dengan baik gitu ya. Ana bilang, kakak boleh ke Mesir, mama akan mengusahakan biayanya, kakak mengusahakan penguasaan dalam bidang bahasa Arab gitu. Mama bisa percaya kalau kakak itu menguasai bahasa Arab, kalau kakak sudah bisa meraih medali di Olimpiade Bahasa Arab nasional gitu saat itu. Jadi Ana beri tantangan gitu ya anaknya gitu. Untuk apa? Biar anaknya ini punya tanggung jawab. Ketika dia menginginkan sesuatu, berarti ada sesuatu yang harus dia usahakan. Jadi kita menanamkan anak untuk bertanggung jawab, tidak serta-merta kalau misalkan dia mau sekolah di luar negeri, ya udah orang tua saya harus mengusahakan saya gimana caranya bisa sekolah ke luar negeri. Tapi kita tanamkan pada anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dia inginkan gitu ya. Ana bilang titiknya adalah ketika kakak bisa meraih medali di Olimpiade Bahasa Arab Nasional, berarti kakak mampu dalam bidang bahasa Arab.
Jadi kita usahakan kakak untuk bisa sekolah SMA-nya di Mesir gitu. Jadi alhamdulillah saat itu ketika dia kelas di nasional itu di kelas 9 ya. Di kelas 9 alhamdulillah bisa meraih medali di tingkat nasional. Jadi kami sebagai orang tua tadi sama seperti yang udah Ana sampaikan ya, kita bertanggung jawab atas omongan kita gitu ya. Kita sudah men-challenge dia, berarti mengusahakan tahapan-tahapan selanjutnya gitu untuk proses dia sekolah ke Mesir gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kita sudah menemukan potensi anak gitu ya, kalau dan keinginannya lagi-lagi bukan potensi dan keinginan orang tua gitu ya. Jangan sampai kita melihat potensi anak, tapi anaknya nggak mau nih ke luar negeri, tapi orang tuanya pengen aja gitu ya anaknya sekolah di luar negeri. Jangan sampai kita yang menentukan langkah untuk mereka, tapi biarkan mereka yang menentukan langkah mereka tersendiri. Kemudian kalau udah nih ya, anaknya punya potensi, segi bahasa dia oke nih. Kemudian dia punya keinginan untuk sekolah di luar negeri. Langkah yang harus dilakukan adalah kesiapan mental. Kenapa kesiapan mental? Kehidupan di luar negeri itu sudah harus ditanamkan. Nah, kehidupan di luar negeri bukan kehidupan kamu di Indonesia yang bisa ketemu orang tua setiap bulan, bisa dikirim makanan setiap bulan. Ya, jadi menyiapkan mental mereka. Kamu akan sekolah, kemudian jauh dari orang tua dan tidak ketemu orang tua beberapa tahun gitu ya, dan kamu juga akan menghadapi kehidupan sendiri bersama teman-teman dan harus lebih mandiri gitu ya. Dia yang pertama disiapkan mental anak dulu untuk menghadapi kehidupan di luar negeri tanpa pendampingan orang tua, walaupun di sana ada musyrik gitu ya, ada nanti prosedur untuk keberangkatan atau mencari sekolah di luar negeri Ana jelaskan. Ini kita menyiapkan mental anak terlebih dahulu. Kemudian kalau anaknya benar-benar sudah siap, udah oke, udah deal gitu ya dengan keadaan gambaran kehidupan di luar negeri itu tanpa pendampingan orang tua, baru kita ini tadi menyiapkan kemampuan bahasa itu tentu dari potensi anak tadi ya. Kalau anaknya sudah berpotensi, kemudian kita mematangkan kemampuan bahasa anak gitu. Dan kalau anak tadi memberikan tantangan nih ke anak untuk mematangkan kemampuan bahasanya, anak diberikan tantangan gitu untuk membuktikan kalau memang dia itu layak dan mampu gitu ya dengan memiliki potensi dalam bidang bahasa tersebut. Kemudian menyiapkan biaya di luar negeri itu sebenarnya banyak yang menawarkan sekolah-sekolah gratis. Namun kan tetap ada biaya yang harus kita keluarkan, baik itu biaya bulanan, makan dan lain sebagainya, pembuatan paspor gitu ya. Jadi kita menyiapkan biaya. Kemudian langkah selanjutnya kalau di Mesir itu ada yang namanya mediator. Mediator ini apa nih teman-teman? Mediator ini orang yang memediasi anak untuk belajar di sana. Jadi mereka yang mengurus sebagai mediator untuk anak-anak kita belajar di sana. Karena kalau misalkan di Mesir itu sendiri sebenarnya sekolah anak sudah bisa sejak SMP. Teman anaknya lulusan SD, kemudian melanjutkan di sana di Mesir sudah bisa sejak lulusan SD. Jadi sekolahnya sebenarnya gratis, hanya saja memang harus disiapkan bahasanya. Kalau anaknya nggak anak misalkan dia dari segi bahasa nggak siap, ada sebenarnya. Tapi kita sebagai orang tua lagi-lagi seperti ini. Masa iya kita membiarkan anak kita berperang tapi tanpa dipersenjatai gitu ya? Nggak dikasih senjata nih anaknya mau berperang gitu, sana belajar ke negeri orang gitu, tapi kita nggak menyiapkan dari segi bahasanya gitu kan. Sebagai orang tua itu sebagai bentuk tanggung jawab kita gitu ya, menyiapkan anak tadi baik itu dari kesiapan mentalnya, kemampuan bahasanya, menyiapkan biaya dan mencari mediator seperti itu. Jadi kalau Anda bisa sharingnya yang untuk ke Mesir ya teman-teman. Jadi kalau untuk ke Mesir itu, alhamdulillah kalau untuk SMA, lulusan SMA kan ada beasiswa ya. Walaupun sebagian itu ada yang berangkat melalui mediator juga. Karena bareng-bareng anak-anak itu ada yang berangkat melalui mediator gitu. Kalau misalkan
karena anak ini misalkan lulusan SMP gitu ya, mau masuk kayak anak-anak nih, kita bisa mencari mediator Bu di berbagai kota itu ada mediator yang memang memberangkatkan anak-anak. Jadi mereka yang membantu mengurus paspor gitu ya. Jadi kita sebenarnya terlepas dari kesibukan itu gitu ya, hanya full menyiapkan anak misalkan untuk ujian persiapan bahasa nantinya kayak paspor, kemudian sekolah di sana nanti memang anak kita yang ngurus sendiri, namun keberangkatan itu kita tidak disibukkan ya dengan mengurus sendiri gitu. Kita hanya membuat paspor, visa dan lain sebagainya nanti dari mediator ya yang mengurusi ya. Kemudian selanjutnya ini foto anak-anak di Mesir. Dan ini ada beberapa rincian biaya kalau misalkan anak itu mau sekolah. Ini bisa terlihat nggak ya teman-teman? Ada yang tertutup ini nggak? Ini kalau misalkan, ini Ana jelaskan singkat aja ya. Kalau ini ada rincian biaya kalau anak mau ke Mesir, kalau sekolahnya itu free sebenarnya. Ada membuat paspor atau kalau kemarin anak-anak itu memperpanjang, kemudian biaya makan dan transport, anak-anak ikut mediator itu ada namanya persiapan bahasa. Jadi dia sebelum dia ujian, dia disiapkan nanti kira-kira dia akan menghadapi ujian yang seperti apa. Jadi ini opsional sih sebenarnya persiapan ujian ini. Cuma keuntungannya ketika anak itu ikut di sini dalam artian menginap ya, kalau anak-anak menginap di situ anak-anak tahu materi-materi yang akan diujikan seperti itu. Kemudian ini ada biayanya 300.000 per pekan ya. Kemudian biaya yang dibayar ke mediator untuk keberangkatan meliputi pengurusan dokumen, rekomendasi, visa dan lain-lain, tiket keberangkatan, biaya awal itu sekitar 28 juta untuk keberangkatan anak. Kemudian biaya tes mahat secara online 850, biaya membeli barang-barang persiapan ini jaket dan lain sebagainya gitu ya, pakaian, makanan dan lain-lain sekitar 3 juta. Nanti dihitung kedarurat tadi Ana nggak sempat ngitungin secara keseluruhan ya teman-teman. Nanti bisa dihitung. Kemudian uang saku sekitar segini 2.400.000. Kemudian paket roaming internasional ini kenapa Ana gunakan paket roaming? Karena kami berpengalaman perjalanan di luar negeri, biasanya anak itu kan tidak bisa langsung menggunakan paket dari negara tersebut dan mempermudah juga ketika dia di perjalanan itu kami bisa menghubungi ketika orang tua lain tidak bisa menghubungi anaknya gitu, bingung kabar anaknya. Alhamdulillah kami bisa menghubungi dan tahu gitu ya. Bahkan kemarin itu ketika anak-anak berangkat itu qadarullah ada temannya yang kehilangan tas gitu ya. Jadi kami menginfokan ke orang tua yang lain gitu. Ini rincian biaya untuk yang sekolah di Mesir ini biaya awal ya. Kenapa pertimbangan kami oke nih kayaknya di Mesir worth it gitu ya. Karena kalau kita yang tinggal di Jabodetabek ini kan uang masuk pondok itu sekitar 30 sampai 50 lah ya. 30 sampai 50 juta gitu. Kemudian ketika di Mesir yang kami hitung-hitung bulanannya pun lebih rendah ya daripada anak kalau di pesantren di Indonesia gitu ya. Pesantren di sana kayaknya oke nih, worth it gitu. Di perhitungan kami bahkan kurang lebih sama, dan kalau di mahat-mahat tertentu yang sampai 45 dan 50 tuh justru lebih worth it gitu ya. Dan anak dapat lingkungan, kemudian bahasa, link gitu ya, linknya udah link internasional gitu ya, dia punya banyak teman internasional, kemudian bahasa, kemudian dia bisa ikut halakoh-halakoh di masjid gitu ya, menimba ilmu langsung dari masyayikh dari usia remaja gitu ya. Jadi itu pertimbangan kami kenapa memilih anak untuk kayaknya oke nih dia ke Mesir aja gitu, karena memang pertama udah dari keinginannya sendiri, kemudian secara dari segi biaya juga untuk kami yang tinggal di Jabodetabek ya sama aja segitu gitu ya. Anak-anak di pesantren yang perempuan juga yang nggak jauh biayanya sama seperti ini gitu. Mungkin nanti
kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Kalau sharing dari Ana sih, insya Allah cukup itu. Nanti kalau misalkan ada dari tanya jawab yang lain, nanti Ana jelaskan di sesi tanya jawab aja kali ya. Berarti SMA. Ini screen Ana dari tadi kurang nggak jalan ya, sampai yang terakhir jalan nggak ya? Jalan-jalan. Udah Oke, Anas oke. share screen juga yang punya Leli. Oke, oke. Nanti kalau ini juga ada Ana tulis di blog juga sebenarnya dari rincian biaya. Kalau misalnya kurang jelas di sini nanti bisa dilihat di blog Ana ya. Nanti Ana share. Tafadhol, Ana Oke. serahkan kembali ke moderator ya. Ini Ya, tadi ada beberapa teman juga selain dari Nahyas ya. Karena tadi Ana confirm ke Eyi, ini bisa untuk teman yang dari luar Nahyas enggak gitu untuk ikut bergabung, katanya diperkenankan dibuka untuk umum ya. Mungkin nanti kalau ada yang dari teman-teman di luar teman-teman Nahyas ya. Emang ikut ke pusat enggak toh? Tafadhol Ana kembalikan ke moderator ya teman-teman. Oke, baik. Alhamdulillah sudah selesai materi yang disampaikan oleh Ustazah Leli. Terima kasih banyak Leli atas Ya, informasinya, Masya Allah. atas materinya, atas ilmunya. Insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semua, bil khusus ya orang tua yang anaknya udah pada mau lulus SD atau yang udah mau lulus SMP. Terus kebetulan mungkin ada sebagian yang bercita-cita ingin sekolah di luar negeri, mau itu di timur atau di barat. Ini sangat-sangat bermanfaat menjadi bekal buat kita sebagai orang tua. Karena pemaparannya sangat gamblang ya, sampai biaya-biaya per bulannya, terus biaya mediatornya, sampai tips-tips dan gimana cara kita untuk memahami bakat anak, potensi anak, cara mengembangkannya, bahkan memfasilitasinya. Jazakumullah khair, jazakillah khairan katsiran. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya kalau gitu ya. Mungkin untuk awal sesi tanya jawab kita buka untuk 3 penanya dulu. Bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand. Siapa yang ingin bertanya? Yang anaknya udah mau lulus? Sebenarnya Mungkin kalau kalau sekolah di luar negeri itu banyak ya teman-teman sekarang, baik itu yang misalkan ada adiknya mau S1 di Turki atau misalkan di Eropa gitu ya, banyak banget beasiswa-beasiswa ataupun eh, yang berbayar ataupun yang free gitu ya. Insya Allah kalau saat ini tuh banyak dipermudah gitu ya, baik itu dari LPDP, beasiswa Kanada, beasiswa Turki gitu ya, New Zealand, eh, dari UK juga insya Allah banyak. Nah, tafadhol lah kalau mau bertanya. ya ini Ustazah Nurul Farida. Silahkan dibuka mic-nya, ingin bertanya apa? Aywa, syukron. Assalamualaikum Ustazah dan teman-teman yang Insya Allah. lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nggak bisa on cam dulu soalnya sama ngelonin anak-anak. Jadi gini Ustazah, putri saya yang pertama itu sudah mondok. Cuma anaknya itu dulu pengen banget sekolah di luar negeri. Saya juga sama suami itu dari kecil itu udah pengen banget lah. Mungkin karena kita yang pengen sekolah ke luar negeri, tapi nggak kayak impian orang tua yang nggak apa ya, nggak terwujud gitu ya. Tapi ternyata anak saya juga punya impian yang punya keinginan sih, bukan yang seperti target banget gitu. Anaknya nggak tipikal yang seperti itu. Tapi alhamdulillah di pondoknya ini support untuk sekolah di luar negeri gitu, Ustazah. Qadarullah setelah kepala sekolah saya itu meninggal dunia, putra-putrinya itu semuanya di Yaman Ustazah. Jadi pas waktu beliau meninggal itu anak-anaknya itu nggak bisa pulang gitu loh Us. Jadi saya tuh mulai kejadian itu tuh kayak hati saya itu jadi nggak apa ya kayak nggak siap lagi gitu. Nah, yang pertama yang mau tak tanyain itu apakah tempat tertentu saja atau kalau di Mesir itu bisa ya pulang
Maksudnya itu misalnya kita pingin itu pulang, misalnya ada perlu apa gitu, bisa seperti itu apa enggak. Terus yang kedua itu kebetulan anak saya itu perempuan. Dia apa-apa kan namanya orang tua kalau punya anak perempuan itu ya ada khawatir yang berbeda ya. Saya aja kadang nganter ngaji atau nganter apa tuh nggak berani ninggal bener-bener gitu loh, kayak ya udah yakin kalau Allah itu penjaga yang melebihi penjagaan kita yang terbatas. Tapi saya tuh masih punya kekhawatiran yang besar gitu, Ustazah. Barangkali ada motivasi buat kami orang tua biar bisa yakin gitu ya kalau apa atau mungkin di sana itu ada asrama khusus, nggak bisa sembarangan keluar karena ya zamannya seperti ini, terus kasus-kasus yang bermacam-macam itu loh Ustazah. Barangkali antum bisa nge-share ke Ana. Itu aja Ustazah. Terima kasih. Oke, Ana jawab pertanyaan dulu ya, eh, Bu Moderator, biar nggak ada yang terlewat gitu ya. Izin ya, Uhti Mufid. Oke. Tadi kalau Ana ngasih gambarannya terkait biaya gitu ya, terkait proses keberangkatan gitu ya. Kalau mediator itu dia menyediakan asrama. Sebenarnya kalau di Mesir itu kita punya pilihan anak sekolah eh, free, kemudian dia tinggal ngontrak sendiri atau ngekos sendiri, atau kita lewat mediator. Anda mencari yang aman nih. Kenapa lewat mediator? Mediator itu dia seperti ma'had. Kalau kita di eh, Indonesia gitu ya. Jadi mediator itu dia punya apartemen, apartemen yang di situ memisahkan antara apartemen yang antara laki-laki, santri laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka punya musyrif dan musyrifah. Jadi musyrif musyrifah yang mengawasi anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak ini sama kayak di pesantren. Nah, bedanya kalau anak ini mandiri, dia mengambil yang mandiri nih, ngekos aja gitu. Kita tentu sebagai orang tua tuh jangankan perempuan gitu ya, anak laki-laki aja ketika tahun kemarin kalau dari lo anak-anak itu tiba-tiba pengen ikut temennya gitu, mau nyari kontakan berempat. Terus kemudian Ana bilang, nah dari awal Mama memilih lewat mediator itu mencari keamanan, ketenangan sebagai orang tua gitu, karena ada musyrifnya gitu. Kemudian kita kalau nggak bisa menghubungi anak, ada penanggung jawab yang kita bisa hubungi gitu ya. Jadi kalau lewat mediator itu mereka punya apartemen yang masing-masing itu berbeda tergantung fasilitas yang dibayarkan gitu ya. Fasilitas ini tergantung biaya yang dibayarkan. Rata-rata kalau anak-anak kemarin memberikan foto-foto gitu ya, ataupun video itu tempatnya udah nyaman. Jadi apartemen di situ ada musyrif, yang ada aturannya juga, ada halakohnya. Misalkan kalau pagi itu halakoh dulu, kemudian ada uh, penyerahan handphone gitu ya. Jadi ada aturan yang dibikin oleh mediator gitu di masing-masing mediator ini gitu. Jadi kalau lewat mediator. Kalau misalkan kayak Ukti Nur Faida gitu ya, Ukti Unfed, kalau misalkan anaknya khawatir nih kalau misalkan perempuan ya asalnya selalu tinggalnya dengan mediator gitu ya, dengan asrama yang disediakan mediator ini gitu. Karena kenapa di sini pilihan sama seperti yang Anda sampaikan tadi, pilihan Anda kenapa anak putuskan untuk tinggal di sana saja, karena di situ ada pengawasan, kemudian ada kegiatan yang terstruktur gitu ya, kegiatan yang anak-anak ikuti. Kemudian ada bimbingannya, oh kalau misalkan ngurus ini buat masuk ini, tes ini, diarahkan seperti itu. Walaupun nanti anak-anak yang secara mandiri untuk mengurus sendiri gitu. Kalau misalkan tadi khawatir, misalkan kalau orang tua sakit gitu ya, gimana gitu. Kemarin alhamdulillah itu qadarullah ada anaknya salah satu orang tua gitu ya, yang qadarullah ibunya meninggal gitu ya. Alhamdulillah anaknya diizinkan pulang, namun kan ini keputusan anaknya sendiri, dia tidak mau kembali lagi gitu. Bapaknya yang meninggal, jadi ibunya yang sendiri.
Jadi anaknya pulang, tapi anaknya tidak mau kembali ke Mesir lagi, qadarullah saat itu karena eh, dia kasihan dengan ibunya yang sendiri seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk tidak kembali lagi. Jadi kalau misalkan satu yang urgent sebenarnya anak-anak bisa pulang. Cuma kalau anak-anak kemarin menyampaikannya, ya kalau misalkan kemarin anak sempat meminta anak-anak pulang dulu gitu ya. Kalau libur, dia justru bilang, iya mah nanti liburnya ini sedikit banget soalnya waktunya gitu nanggung kalau mau pulang. Nanti mau ada ujian lagi gitu. Jadi dia memutuskan untuk tidak pulang. Tapi sebenarnya kalau sesuatu yang urgent bisa pulang, namun memang dilematis ya kalau kita melepas anak sekolah jauh itu, kita dilematisnya kalau misalkan anak terjadi apa-apa di Indonesia gitu, anak mau pulang gimana gitu, sesuatu yang dalam segi waktu juga nggak waktu yang cepat gitu ya, mau pulang misalkan kalau di Indonesia bisa penerbangan 1 jam, 1,5 jam, kalau di sana kan membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu. Mungkin ini kan Ultimedia juga di Mesir ya, mungkin bisa share juga kali ya. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Leli. Untuk Ustazah Nurul Farida bagaimana pertanyaannya? Masih ada yang mau ditanyakan? Syukron Ustazah. Ya Allah, jazakillah khair. Untuk penanya selanjutnya ini ada Ustazah Nur Hasanah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih nggak bisa on Waalaikumsalam cam, jadi warahmatullahi wabarakatuh. suaranya Mbak saja Baksa. Ustazah. Iya, ini dari Nur Hasanah nih, kan kakak punya anak nih, perempuan. Untuk sekarang masih di pondok daerah Bekasi, Jati Asih. Kemarin kami sempat ditawarkan dengan keluarga saya atau saudara saya yang ada di Maryland agar kami semuanya untuk pindah ke Maryland. Tapi karena beberapa faktor, mertua kami sudah sering sakit, akhirnya kami apa ya minat anak saya akhirnya nggak jadi untuk pindah ke Maryland, mestinya untuk lanjut sekolah di Maryland seperti itu. Nah, apa ya, yang akan saya tanyakan begini, ketika anak itu sudah mau lulus SMP untuk ke jenjang selanjutnya, apabila misalkan nanti kakak saya pulang kembali ke Indonesia dan anak saya diajak ke sana gitu, apakah lebih baik di sana atau di Indonesia, seperti itu pertanyaannya. Kemudian anak tersebut itu masih belum yakin pada dirinya seperti itu. Kemarin pengen minat, ingin jurusan ini, kedua ingin farmasi dan yang lainnya. Terus masih terbawa arus gitulah Ustazah gitu. Untuk meyakinkan pada anak itu bagaimana gitu, walaupun di sana ada pihak keluarga itu kakak saya seperti itu. Oke, wah ini justru enak ya, ada dependennya gitu ya, ada keluarga yang tempat anak bergantung gitu ya, Masya Allah. Tadi dilemanya anaknya masih maju mundur gitu ya. Betul. Kalau ini tadi kalau di slide anak itu ada berkaitan dengan analisis evaluasi anak gitu ya, nilai raport ya, mungkin ya bisa dianalisis dulu nih. Jadi kita bisa mengarahkan anak. Kalau misalkan dari nilai raportnya itu dia mau ke farmasi misalkan, kira-kira kalau di farmasi itu jurusan farmasi nilai yang harus menonjol itu di mapel apa saja nih gitu. Kalau misalkan contoh anak mau ke kedokteran gitu, matematikanya oke banget nih ya gitu ya. Ternyata dia di IPA-nya tuh jeblok gitu ya. Nilai IPA-nya kurang bagus misalkan. Kita coba ajak diskusi nih anaknya. Kakak, kalau misalkan kalau kedokteran ini kan kakak nilai matematikanya oke banget, tapi kalau nilai IPA-nya di tahun ini, misalkan tahun awal gitu, tahun ini agak turun. Kakak ada kesulitan apa gitu? Karena kita infokan kalau di kedokteran itu dia butuhnya nilai ini dan ini misalkan. Ini Ana kurang paham di kedokteran itu membutuhkan nilai apa saja. Ini hanya sebentuk bentuk gambaran gitu ya teman-teman. Kakak misalkan bisa meningkatkan nilai di IPA nggak gitu. Kalau misalkan kesulitannya kita bisa bantu, misalkan dengan dia dibelikan misalkan paket buku yang bisa menunjang
dia memperdalam IPA-nya, mungkin bisa diarahkan ke situ. Tapi kalau misalkan enggak sih, Ana nggak suka soalnya kalau IPA, Ana sukanya matematika doang gitu kan. Nah gini Kak, kalau misalkan kedokteran, Kakak harus menguasai di pelajaran IPA. Misalkan kalau ini kan Kakak matematikanya oke banget, mungkin kita bisa mengarahkan lagi. Kakak gimana kalau ngambil jurusan matematika saja? Kakak ini menguasai banget nih matematika. Jadi kita analisis dulu nih rapotnya. Kayak misalkan anak Ana itu di Mesir dia pengen ke sains. Kemudian Ana analisis dulu sama suami nilai diniah dia oke, nilai sains dia oke. Jadi kedua ini dia bisa ke sains atau ke diniah misalkan. Tapi kita kasih gambaran Kak, kalau misalkan ke sains, Kakak siap nggak dengan konsekuensinya pelajaran matematika dengan bahasa Arab full dan akan bertahun-tahun, misalkan pelajaran sains lainnya dengan bahasa Arab full dengan masa waktu belajar bertahun-tahun itu kira-kira Kakak siap nggak? Kalau Kakak siap menghadapi konsekuensi itu silahkan diambil. Tapi kalau misalkan Kakak belum siap, ternyata misalkan kayaknya Kakak ada sesuatu yang dipertimbangkan, nilai Kakak di diniahnya masih oke nih kalau Kakak mau ngambil diniah. Tapi kalau Kakak masih kekeh memang minatnya di sains, Kakak harus memahami konsekuensinya seperti itu. Mungkin bisa diarahkan ya dengan menganalisis nilai anak tadi. Kalau misalkan nanti sebaiknya anak-anak ke ikut kakak anak aja apa di Indonesia aja gitu. Ini potensi besar nih sebenarnya gitu Iya ya. Dia kan benar. Karena punya sebetulnya orang gini Ustazah. yang dikenal gitu ya. Apalagi Mm. ini orang dekat gitu tantenya gitu ya. Sesuatu yang menguntungkan sebenarnya. Jadi kita tidak ada kekhawatiran misalkan nanti anak-anak di sana gimana ya, anak-anak di sana gimana ya. Cuma harus diyakinkan lagi ini memang betul keinginan anaknya gitu. Dengan kita misalkan arahkan dengan menganalisis rapotnya, kemudian kita gali apakah dia benar-benar mau di sana atau enggak gitu. Atau anak selalu bilang ke anak-anak jangan pernah belajar di luar negeri hanya biar keren aja gitu. Anak sekolah SMA-nya di luar negeri enggak. Tapi memang kamu ke sana pure untuk menuntut ilmu gitu. Jadi perlu ditekankan lagi ke anaknya, mungkin butuh digali lagi ya Ustazah ya. Ini memang dia keinginannya dia atau dia pengen tadi terbawa arus biar anak keren aja nih ya kalau anak sekolah di luar negeri gitu ya. Mungkin bisa digali lagi potensi itu. Maksudnya anak ini memang dia potensinya di bidang ini dan ingin ke sana, ke luar negeri, atau memang dia ada faktor-faktor lain. Jadi mungkin bisa dibimbing, diarahkan dulu pertama dari analisis raport, kemudian anaknya diajak diskusi, kemudian diberikan konsekuensi-konsekuensi yang nanti kalau misalkan dia ke sana, dia akan tinggal bersama tantenya, misalkan jauh dari orang tuanya, tidak sering ketemu. Jadi kita berikan gambaran-gambaran, kemudian harus belajar misalkan dengan bahasa dan lain sebagainya, semua kemungkinan gambaran itu diberikan realnya gitu ya ke anak gitu. Sehingga dia mempertimbangkan sesuatu itu ketika dia bilang iya oke, saya mau, dan oke saya tidak mau itu dia sudah punya pertimbangan yang matang seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Masya Allah, sama-sama. Oke, alhamdulillah. Bagaimana penjelasannya sudah cukup ya, Ustazah Nur Hasanah? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih dan Alhamdulillah. mohon doanya juga di sana. Kebetulan ponakan saya sudah masuk ke Stanford University seperti itu. Masya Allah. Ya Allah. Oke, baik. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Masih ada satu kesempatan nih. Lebih boleh sih. Tapi ini pertanyaan ketiga. Siapa yang mau bertanya? Ustazah saya dong tanya. Oke, silahkan Ustazah. Iya Allah, Fatimah ini Al-Mahbubah. jadi tadi sih moderator sama ini materinya, Masya Allah, Masya Allah. Bismillah Tafadhali tasbih. Itu Ustazah Ustazah mau Al-Qari'ah. tanya, ini kan tadi mental sama yang pertama tadi menggali potensi ya. Mungkin kalau kayak
yang untuk di antara kita yang tinggalnya di kota ini mudah untuk mengikuti tes minat bakat biasanya yang diadakan di sekolah gitu ya. Terus, tapi juga beberapa dari kita pastinya juga ada yang tinggal yang seperti di pedalaman ya mungkin ya di desa, di kampung biasa gitu. Ada tips trik apa gitu istilahnya untuk mengetahui minat bakat anak ini tadi tanpa mengikuti yang tes-tes yang sudah difasilitasi sama sekolah yang ada di kota gitu. Itu yang Ana pertanyakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban Ana bukan sebagai ahli gitu ya, sebagai orang yang mengalami mengobservasi minat anak berdasarkan 3 anak yang Ana miliki gitu ya. Mungkin kalau misalkan nanti jawaban Ana ternyata ada yang ahli di bidang ini, ternyata nggak gitu deh Lel, kayaknya it's okay banget gitu ya, disanggah gitu. Jadi ini Ana state lebih awal jawaban Ana ini bukan sebagai ahli tapi sebagai pengalaman Ana gitu. Bagaimana kita ini kan nggak punya ini nih Lel, nggak punya akses. Kalau misalkan di kota kan ada akses untuk mengikuti tes minat bakat gitu. Gimana kalau misalkan kita di desa-desa gitu, atau misalkan jauh dari jangkauan fasilitas seperti ini. Nah, kalau Ana itu kalau dari gaya belajar dulu ya, gaya belajar itu Ana lihat mengobservasi anak gitu ya. Kalau misalkan anak pertama anak visual, anak kedua anak kinestetik gitu ya. Sedangkan anak ketiga itu anak visual. Taunya dari mana? Sebelum Ana mengikutkan anak di tes gitu ya, melihat anak ini tadi diuji coba dulu nih. Dia ngafalin, itu kalau kita bacakan tuh agak lama nih. Kita sampai capek mengulang-ulang gitu ya. Dia baru di menit keberapa gitu, baru dia bisa menghafal sempurna. Itu pun misalkan ayatnya harus kita potong dulu nih gitu. Dari satu ayat ini misalnya kita potong dua bagian dulu, baru nanti disambung gitu. Jadi memakan waktu lama. Tapi sedangkan misalkan kalau dia baca nih, anak observasi ketika dia baca 10 kali, udah bisa belum gitu, udah bisa gitu kan. Misalkan oh dia anak visual, coba lagi kalau misalkan ditempel-tempel nih ya, misalkan stiker-stiker gitu, kosakata atau apa gitu yang dalam bahasa Arab, ditempel-tempel, dia nggak nih gitu, cepet nggak, oh ternyata cepet gitu. Tapi kalau kita misalkan ajak ngomong pakai bahasa Arab gitu, dia terbang aja, ignore gitu ya. Oh dia ternyata anak visual gitu ya, dia cepet gitu. Berbeda lagi misalkan ada anak-anak nih yang kedua, dia kalau belajar itu tidak bisa, misalnya kita duduk yuk gitu ngaji, nggak bisa, dia harus loncat-loncat, lari-lari, itu dia nggak bisa diem, dia harus muter-muter gitu. Kalau kita orang yang nggak tahu gaya belajar anak akan risih kan, kamu tuh diem gitu loh, kalau belajar tuh diem, duduk mantep-mantep gitu. Itu karena kita nggak paham gaya belajar anak. Dia adalah anak kinestetik yang dia belajar itu kalau misalnya kita kasih gerakan dia akan cepet gitu kan. Misalkan kita ayat gitu, jadi kita harus gunung-gunung gitu ya. Jadi orang tuanya harus aktif, dia akan tertarik gitu ya, mudah anteng gitu. Itu dari observasi gaya belajar gitu. Kalau minatnya gimana nih? Kita misalkan gimana kita cara tahu kalau dia minatnya di bahasa nih? Misalnya kita kasih tontonan, misalnya tontonan bahasa Inggris, dia cepet nggak nih nanggep dapat kata-kata yang sekiranya kita tonton tadi itu. Misalnya kita tonton ada sekarang tuh tontonan kartun bahasa Arab gitu ya, yang dia tontonan, kemudian ada nanti pengulangan mufrodatnya gitu. Nanti ada soalnya di belakang gitu. Nanti kita bisa anak suka pakai itu ke anak-anak yang itu, yang ada video, kemudian ada mufrodat, nanti ada soalnya. Dia cepet nggak tuh menangkap itu gitu ya. Dia kalau misalkan nonton tontonannya aja, dia nggak akan aware sama mufrodat tadi itu gitu ya. Ketika dia nggak bisa jawab soalnya,
oh berarti dia bukan di situ bidangnya gitu. Kalau dia cepet, dia misalkan dapat bahasa, dia nonton gitu ya, nonton kartun gitu, misalkan bahasa Inggris, oh dia udah adaptasi bahasa nih, dia ngikutin. Misalkan ngikutin bahasa yang tadi dari kartun dia tonton, berarti dia ada potensi nih untuk dikembangkan dalam bidang bahasa. Kalau gambar kan enak sebenarnya ya teman-teman, kalau potensi gambar tuh anaknya udah terlihat nih, apalagi kalau misalkan dia punya orang tua yang memang menggeluti bidang seni, misalkan kayak mamanya jago gambar misalkan. Kemudian kita bisa memberikan beberapa kertas mungkin untuk dia kalau mewarnai oke nggak ya gitu. Kan anak itu satu anak dengan umur 6 tahun dengan anak lain yang umur 6 tahun, ketika kita berikan kertas mewarnai akan terlihat satu anak berbeda dengan anak yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan ada anak yang wah mewarnainya dia rapi, gradasi warnanya oke nih. Oh berarti dia ada potensi nih di bidang seni gitu ya. Ketika menggambar anak itu walaupun menggambarnya acak-acakan tapi terlihat bentuknya gitu. Dia sudah tahu arah gambarannya gitu. Oh berarti dia uh, ada potensi atau ada bakat di bidang menggambar gitu. Jadi kita observasi kalau memang kita masih belum ada misalkan ada kemampuan untuk menggapai tes-tes ini ya. Kalau misalkan di desa-desa misalkan agak sulit, misalkan tidak seperti yang di kota-kota nih, bahkan dikunjungi, dihubungi, datang aja bisa tes di rumah gitu kan. Jadi mungkin diobservasi dari kebiasaan anak gitu, dari kebiasaan anak kita. Jadi kita bisa mengobservasinya, tapi distimulasi juga gitu. Selain diobservasi, diberikan stimulasi gitu teman-teman. Misalkan dengan tadi itu menstimulasi potensi dia di bidang bahasa, ya diberi tontonan, coba tontonan yang berbahasa Inggris atau bahasa Arab seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Leli. Bagaimana Ustazah Fatul Jannah? Sudah cukup jawabannya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Harleli. Penanya selanjutnya nih, kalau masih ada kita buka nih penanya yang keempat. Barangkali ada yang masih mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ustazah Lili sehat ya. Jarot ini. Udah suaranya udah tahu nih yang ngajakin ngopi nih kayaknya nih ya. Lagian ngajakin ngopi nggak jadi-jadi. Iya. Mungkin gini deh. Apa sih, ada nggak terikat khusus ente ketika melepas anak menuntut ilmu itu jauh? Kayak ini kan di luar negeri, terus Timur Tengah ini kan lagi bergejolak ya. Itu aja. Selanjutnya nanti kita lanjut ngopi. Oke, Masya Allah. Sebenarnya yang membuat anak tenang gitu ya, melepaskan anak itu selain kita pasti melangitkan doa gitu ya, nggak ada doa khusus sebenarnya, doa di sujud-sujud terakhir saja gitu ya, doa di waktu-waktu mustajab gitu ya untuk anak gitu. Selain itu anak itu tenang ketika anak menitipkan anak-anak ke orang yang anak kenal gitu. Selain doa tadi gitu ya, Ana menitipkan anak-anak itu di mediator itu yang mana adalah teman anak SMP gitu, penanggung jawabnya atau ownernya gitu ya. Kemudian kalau ditanya ke Mide nih ya, entah berapa kali nih Mide anak WA gitu ya, nanyain tentang Mesir ini gimana terkait mediator gitu ya. Itu upaya Ana untuk menenangkan diri Ana. Jadi memang tadi Ana bilang kita tuh punya privilege link gitu ya, punya banyak teman gitu. Jadi Ana ketika tahu Mide di Mesir langsung kontak Mide gitu. Dah gimana ini gimana gitu ya. Itu yang membuat Ana tenang. Selain misalkan melangitkan doa pasti ya tadi di waktu-waktu mustajab, nggak ada doa khusus. Kalau Ana pribadi berdoa di waktu-waktu mustajab minta dijaga oleh Allah anak-anak gitu ya.
Kalau di sana pernah nggak anak-anak mendapatkan sesuatu yang membahayakan? Pernah gitu. Tapi qadarullah, masa Allah ketika temannya itu ada di jambret, ditonjok sampai matanya merah gitu ya. Alhamdulillah anak-anak nggak apa-apa gitu ya. Eh, ya itu tadi bentuk eh, ikhtiar anak adalah ya eh, me- meminta penjagaan Allah di waktu-waktu mustajab tadi, kemudian eh, me- menitipkan anak-anak pada orang-orang yang memang anak secara pribadi kenal gitu. Jadi anak kenal, kemudian anak bisa kontak, atau setidaknya teman yang dikenal, temannya teman anak yang teman anak kenal gitu ya. Alhamdulillah di Mesir itu kita punya beberapa teman, jadi bisa menitipkan anak-anak. Begitu pula ketika anak-anak di pesantren, anak kenapa mencari pesantren yang dimudiri oleh suaminya Kamar Riza gitu. Jadi setidaknya kalau Ana menitipkan anak-anak, walaupun Ana di Bekasi, anak-anak waktu itu masih di Bengkulu gitu, Ana merasa nyaman karena menitipkan ke orang yang Ana kenal gitu. Kalau untuk berkaitan dengan doa tadi itu melangitkan doa di waktu yang mustajab ya, Tuti. Itu sih nggak ada doa khusus, Masya Allah. Yang penting tenang ya. Betul. Yang penting tenang, udah lillahi ta'ala. Punya anaknya udah di sana. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Mempercayai takdir Allah. Insya Allah setiap anak itu memiliki atau membawa takdirnya masing-masing. Dia sekolah di sana merupakan salah satu takdir yang diberikan Allah gitu ya. Jadi percaya akan takdir itu, insya Allah Allah memudahkan dan melindunginya seperti itu. Yep. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah Leli. Bagaimana Ustazah Febri? Jawabannya cukup? Cukup Ustazah Midasan. Alhamdulillah. Tapi kalau Ini ke Mesir nitipin ke Mida aja langsung iya ya. boleh, silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Ustazah Febri. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu kawan kita, tapi katanya jangan sebut nama. Jadi saya bacakan aja soalnya Ustazah Leli ya. Bismillah, sehari-hari Ana sama suami kan selalu berbahasa Arab. Jadi anak-anak juga sudah paham dengan yang kita katakan. Pertanyaannya, apakah kita salah hanya berbahasa Arab saja di rumah, tidak berbahasa yang lain, contohnya berbahasa Inggris? Takutnya anak hanya pandai di bahasa Arab saja, karena kita seringnya berbahasa Arab. Nah, demikian soalnya. Ustazah Leli, silahkan. Oke, menarik banget nih. Ini juga yang anak alami gitu. Namun bedanya kami itu di rumah berbahasa Inggris gitu. Jadi bahasa pertama anak ketiga anak, qadarullah ketika kami pulang ke Indonesia itu kakak-kakaknya berbahasa Inggris. Jadi di rumah berbahasa Inggris, dia qadarullah bahasa pertamanya itu hanya mengerti bahasa Inggris. Jadi sampai dia baru bisa bahasa Indonesia itu ketika dia masuk TK. Jadi insya Allah anak itu eh, pembelajar yang sangat unggul, cepat sekali belajar. Ana sudah melihat ketika anak-anak pindah ke Inggris gitu ya, ketika masuk sekolah, yang Ana khawatirkan anak tidak mampu adaptasi dengan bahasa. Kemudian ketika anak sekolah, ternyata ditanyakan oleh guru di sana apakah anaknya butuh pendamping interpreter gitu ya, penerjemah lisan gitu untuk anak sekolah. Ana bilang, Ana coba dulu seminggu gitu ya. Saya coba dulu seminggu. Kalau misal anaknya kesulitan, nanti kami akan minta interpreter. Tapi kalau anaknya bisa mengikuti, sepertinya kami tidak membutuhkan interpreter gitu ya. Qadarullah, Masya Allah, itu terbukti kalau anak-anak itu memang pembelajar yang cepat, unggul gitu ya. Anak-anak dari awal sampai terakhir itu tidak membutuhkan interpreter. Dia memahami dengan cepat gitu ya. Tadi anaknya belajar misalkan bahasa Arab aja, apakah kami salah gitu ya? Kalau ini dia berdasarkan pengalaman anak-anak itu berbahasa Inggris di rumah, kemudian dia baru bisa bahasa Indonesia itu ketika justru dia TK gitu ya. Eh, kemudian eh, dia belajar bahasa Indonesia dengan cepat gitu. Sekarang dia berbahasa Indonesia dengan temannya, tapi di rumah dia berbahasa Inggris gitu. Kemudian eh, apakah salah nanti dia akan sulit belajar bahasa Inggris? It's okay. Bahasa Inggris itu bahasa yang akan diajarkan di sekolah gitu ya. Anak akan lambat laun
dapat bahasa Inggrisnya. Jangankan bahasa Inggris gitu, anak-anak yang belajar bahasa Inggris di rumah, kemudian di sekolahnya dia dapat materi belajar bahasa Arab, dia sekarang udah bisa mama uridu an asyrobal ma gitu ya. Jadi bisa sebenarnya anak itu. Jangan khawatir, justru potensi yang bagus nih, keren malah gitu ya. Jadi anak punya bahasa asing pertamanya bahasa Arab gitu. Jadi kalau anak itu di rumah menanamkan ke anak-anak ketika anak-anak mama belajar beranjak remaja, mama punya standar di rumah ini. Mama pengennya anak mama itu menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris karena mama mendapatkan manfaat yang luar biasa ketika menguasai dua bahasa tersebut. Makanya anak pertama anak itu termotivasi ketika dia di pondok dia pengen menguasai bahasa Arab gitu. Jadi dia punya motivasi ingin menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris sampai dia saat ini ke Mesir gitu ya. Kemudian anak kedua anak juga anak bilang seperti itu. Nak, kan kamu sudah menguasai bahasa Inggris gitu dari kecil gitu. Mama inginnya kalau bisa menguasai bahasa Arab karena manfaatnya banyak gitu. Kita kasih gambaran-gambaran manfaatnya. Kalau ini keren banget. Udah dapat potensi menguasai bahasa Arab ya. Jangan khawatir untuk salah nggak nih nanti gimana kalau dia nggak dapat bahasa Inggris. Ketika anak sudah menguasai satu bahasa asing gitu, akan mempermudah anak untuk menguasai bahasa asing yang lainnya seperti itu. Apalagi bahasa Arab tergolong bahasa yang sulit ya teman-teman. Insya Allah bisa ya, nggak perlu khawatir. Anak-anak itu pembelajar yang oke banget. Oke, baik, terima kasih jawabannya Ustazah Harleli. Bagaimana? Kawan-kawan ada yang masih ingin bertanya? Ini di chat ada ya Oh iya nih, ada pertanyaan, nih ada Ustazah kendala. Widya Stuti nih. Silahkan kalau ingin bertanya. Oke, dibacain aja ya kali ya. Oke. Ini soalnya ada kendala di gadget nggak, Kak, ketika belajar di Mesir? Oke, kalau kendala di gadget itu eh, pertama kedatangan kan banyak anak itu terkendala ke koneksi ya. Kalau ini nggak masalah, kalau anak-anak karena pakai roaming, kemudian ketika sudah bisa beli paket nggak masalah. Kemudian gadgetnya apakah dia nggak terkontrol gitu ya gadgetnya gitu ya. Karena ini tadi anak sampai ke anak-anak tinggal bersama mediator yang mana ada waktu pengumpulan gadget gitu ya. Jadi gadgetnya itu dari jam sekian itu harus dikumpulkan gitu. Jadi sama kayak di pesantren sebenarnya. Pertama, kita tidak kesulitan menghubungi mereka karena mereka pegang handphone. Kedua, ketika ada pengumpulan gadget seperti itu kita diinfokan anak kita. Kalau hubungi dari jam segini nggak bisa ya soalnya handphonenya dikumpulin gitu misalkan di asrama gitu ya. Di apartemen ya dikumpulin gitu. Jadi mama kalau mau telepon atau WA dari jam segini sampai jam segini gitu. Atau dari jam segini sampai jam segini nelponnya jam segini aja ya. Soalnya itu gadgetnya dipegang. Jadi ada batasan kalau anaknya tinggal di mediator. Tapi berbeda lagi kalau anaknya tinggal di luar bebas. Misalkan dia ngontrak apartemen sendiri. Biasanya itu kayak anak beberapa teman itu misalkan mereka berempat berbagi gitu ya, menyewa apartemen sendiri gitu. Itu berbeda lagi. Mungkin out of control bisa gitu ya. Karena kan gadgetnya dipegang oleh masing-masing anak dan setiap saat bisa digunakan gitu. Gambarannya adalah kalau di Mesir itu sama saja kayak di Indonesia ya, ada ya. Kehidupannya seperti itu. Ada yang baik, ada yang enggak, ada kayak misalkan kemarin ada kasus penodongan gitu juga sama. Jadi sebenarnya gimana kita memberi gambaran real life-nya ya. Kalau anak-anak bilangnya belajar di Mesir itu jangan karena jalan-jalannya gitu. Kalau jalan-jalan this is not as good as UK gitu katanya. Ini nggak sebagus UK katanya gitu. Emang murni dia buat belajar aja. Alhamdulillah kalau gadget nggak ada masalah sih. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Harleli. Jadi ini sebenarnya mau nambahin sedikit ya, izin menambahkan sedikit untuk masalah mediator. Jadi Masya Allah Tabarakallah nih Ustazah Leli ini memang
Allah berikan petunjuk mendapatkan mediator yang sangat bertanggung jawab, mediator yang bisa dipercaya, bahkan anak-anak pun ada waktu pengumpulan handphone. Jadi, sebagai informasi kalau misalnya ada kawan-kawan yang, punya rencana anaknya melanjutkan belajar ke Mesir, itu harus diperhatikan mediatornya. Banyak sekali mediator-mediator yang, maaf ya, kurang bertanggung jawab. Jadi ketika anak-anak diberangkatkan ke Mesir, anak sampai sini, mereka lepas tanggung jawab. Jadi luntang-lantung, ada yang, bahkan visa pun, nggak diurusin, ada yang, bahkan, tidak membekali kayak tadi ya, ada, belajar bahasa dulu, persiapan bahasa, tidak dibekali dengan bahasa. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, itu banyak sekali sekarang yang berangkat ke Mesir tanpa bekal. Jadi mereka memang tidak punya bekal bahasa sama sekali, yang akhirnya ada yang sampai 3, 4 tahun itu nggak naik-naik kelas. Jadi yang harusnya diiming-imingi, setahun selesai, nah itu bisa ikut musabaqah, bisa ikut istilah musabaqah tuh kayak akselerasi ya, bisa ikut akselerasi, setahun belajar di ma'had, bisa langsung kuliah, itu yang diiming-imingi, tanpa dibekali, oleh, bahasa. Jadi jika ada yang berminat, anak-anaknya mungkin ingin, belajar atau kuliah di Mesir, diperhatikan lagi mediatornya, cari betul-betul informasinya, review-review, orang-orang yang sudah mengikuti mediator itu, jangan sampai, salah pilih mediator, seperti itu. Mungkin Masya Allah. Ini tambahan yang bagus banget nih ya. Benar-benar. Jadi mediator itu ada juga mediator-mediator yang dalam tanda kutip nakal gitu ya. Dan kurang bertanggung jawab. Jadi itu masukan dari Utimide ya, teman-teman. Karena Utimide kan udah bertahun-tahun ya, Masya Allah tinggal di Mesir. Iya, baik, kira-kira Di bagaimana kalau chat ada lagi ya? Ada Eh. pertanyaan lagi ya di chat ya? iya ini, coba kita cek. Oke, dari Ustazah Andi ya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya untuk, kesempatan kajian kita malam hari ini. Ini mau dibacakan aja atau mau open mic nih? Ana bacain aja soalnya ya. Eh, oh bukan dari Teh Anya. Upaya apa yang Ustazah lakukan untuk menunjang supaya skill anak-anak itu bisa berkembang dalam belajar berbahasa sejak dini? Mungkin seperti ikut course kah atau pembiasaan di rumah sehari-hari menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris? Oke, untuk potensi anak ya, anak itu kan peniru yang handal. Jadi alangkah baiknya ketika kita ingin membiasakan anak berbahasa, eh, kita orang dewasa yang berbahasa terlebih dahulu. Karena anak pribadi itu di rumah suami anak bisa bahasa Inggris, jadi kami memang mendahulukan bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu tadi ada partner ya, ada partner yang ngomong bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, qadarullah hanya anak saja yang bisa bahasa Arab gitu ya, suami Ana karena bukan dari background pesantren ya. Jadi kalau untuk bahasa Arabnya ya itu tadi Ana minta supportnya dengan anak-anak sekolah di pesantren gitu ya. Kalau untuk menguasai bahasa Arab. Kalau dari SD-nya kan, kalau dari SD IT ada sebagian yang belajar bahasa Arab. Namun kan belajar bahasa Arabnya hanya belajar saja, bukan yang menguasai kalam ya, atau praktek bahasa gitu. Jadi kalau untuk bahasa Inggris kami praktekkan di rumah, tapi tadi terbalik ya, kalau penanya yang tadi tidak ingin disebutkan namanya, kan bahasa Arab itu kan, kenapa bahasa Arab? Mungkin karena kedua orang tuanya memang potensi untuk memberikan contohnya di bahasa Arab nih, kan bahasa itu bisa didukung ketika kita punya partner ngomong bahasa tersebut gitu. Jadi anak-anak terinfluence atau terpengaruhi ya, terbawa ya, karena kebiasaan kita mengimplementasikan bahasa tersebut gitu. Anak-anak ketiganya tidak ada yang khusus bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Karena kalau bahasa Inggris pure di rumah, dan kalau bahasa Arab ya karena anak-anak di pesantren, alhamdulillah sekarang udah bisa bahasa Arab. Yang kalau yang terakhir itu karena sekolahnya ada PR
per pekan itu satu kalimat. Misalkan sepekan ini uridu an asyrabal ma harus dipraktekin di rumah dan dicontreng-contreng gitu ya dari program sekolahnya. Jadi anaknya bisa beberapa kalimat gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Leli atas penjelasannya. Mungkin cukup sekian ya kawan-kawan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri Ustazah Leli, boleh ya Ustazah ya? Boleh banget. Itu Janet tuh nanya di Iya, grup. yang 2 anak di Oh, Mukodasa. Iya, gimana? 1 pertanyaan lagi, oke? Oke, boleh. Ini Ustazah Fatul Jannah ya? Iya, betul. Ini Ustazah mau open mic atau gimana nih? Kayaknya udah nangis duluan. Iya, silahkan kalau mau bertanya. Pada intinya pertanyaan Jane itu dia maksudnya memaksa anak benar apa enggak gitu dari SD untuk mondok. Ya, di chat ya. Yang ini ya, yang kodarullah 2 anak masih Iya. SD di Mukodasa gitu. Tiba-tiba ada perasaan bersalah dan tanya sama diri sendiri, ini benar nggak ya 2 anak-anak benar mau mondok karena keinginannya atau karena anak yang kasih soundingnya kebangetan. Jadi kayak sudah teracuni sama omongan anak sebagai ortu gitu ya. eh ini kayak dilematis ya, Jen ya gitu ya. Ana karena tidak punya pengalaman di sini juga, Ana khawatir gitu ya menjawabnya itu gitu loh. Kemudian bidang Ana juga bukan dari psikologi gitu ya, tidak tahu tentang psikologi anak gitu. Namun percayalah eh, bahwa setiap anak itu membawa takdirnya masing-masing gitu. Misalkan anaknya Jane sekarang udah di Mukodasah gitu ya SD. Qadarullah eh, anaknya eh, ditakdirkan Allah untuk menuntut ilmu sejak SD gitu. Terus kalau misalkan Jane misalkan eh, merasa bersalah gitu ya. Ini gimana ya nanti apakah anak ini karena inginnya sendiri atau uh, anak yang seolah-olah memaksakan mereka gitu kan. Saat ini uh, hal itu merupakan takdir Allah. Kemudian pendekatan sama anaknya harus lebih intens karena kan anak itu kan kecil, inginnya kita nih orang tua, jangankan kecil deh, sampai gede aja anak-anak tuh pengennya SMA, pengennya didekap gitu ya sama orang tua gitu. Cuma kan kita ada perjuangan anak itu harus menguasai keilmuan ini dan keilmuan itu. Untuk apa? Untuk bekal dia juga di masa depan gitu ya. Kalau misalkan Jane anaknya di sana percaya sama takdir Allah gitu, percayakan sama Allah, kita membimbing dia, kita melepaskannya dengan ikhlas gitu ya. Kalau kita melepaskannya dengan ikhlas, anak itu belajarnya masya Allah nikmat banget gitu ya. Uh, dan pendekatannya juga komunikasi, datang, tengok, kan intens juga gitu kan ya, anak ketemu orang tuanya intens gitu, berikan ketika kita ketemu jangan sungkan untuk memberikan pelukan yang hangat gitu ya, memotivasi anak gitu. Kalau misalkan eh, menyesal atau merasa perasaan bersalah, jangankan itu, semua orang tua tuh wajar kok. Misalkan anak nih, kadang misalkan terpikir anak-anak terlalu kecil nggak ya diberangkatkan ke Mesir gitu. Tapi kalau ngelihat anaknya yang misalkan ditelepon, memotivasi adiknya dengan kedewasaannya gitu kan, itu tuh kan timbul karena kepercayaan kita sama Allah gitu ya. Masya Allah ternyata anak ini tuh dewasa banget gitu di Mesir. Tidak seperti yang anak khawatirkan gitu. Anaknya masih kecil banget, tamat SMP sudah anak suruh anak berangkatkan ke sana gitu. Anak arahkan untuk berangkat ke sana gitu. Perasaan bersalah itu pasti ada. Jangankan itu yang anaknya udah besar aja masih ada gitu ya.
ingin mendekap anaknya gitu, karena kita seorang ibu perasaan yang natural itu Ana jawab dari sudut pandang, bukan Ana seorang yang menguasai dalam ilmu psikologi ya, itu berdasarkan perasaan Ana ketika menghadapi anak-anak seperti itu. Manget Jen, la baksa, pada Allah, takdir Allah insya Allah di sana. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Leli. Suaranya dong, Ustazah Fatul Jana. Ustazah Jane, jangan Dan sedih dia. khawatir. Iya, la tahzani, insya Allah. Allah ma'ana. Mari kita lanjutkan doa, kita percayakan, kita bantu dengan tawasul bil amal solih ya. Insya Allah tawasul bil amal solih ini kita niatkan untuk anak kita dimanapun berada, insya Allah bisa dijaga. Baik kawan-kawan, Masya Allah ini materinya sangat sangat istimewa karena ini berhubungan dengan anak. Sesuatu yang berhubungan dengan anak pasti akan meneteskan air mata. Semoga perjuangan kita semua sebagai orang tua Allah nilai sebagai bekal kita nanti di akhirat, dan anak-anak yang kita didik, yang kita asuh, yang kita didik, kita mampu menjalankan amanah yang Allah titipkan sehingga kelak bisa berkumpul lagi di surga Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Ini teman-teman ingin menyampaikan permohonan maaf juga kalau misalkan di materi malam ini ada yang di luar keilmuan Ana mungkin ketika menjawabnya gitu, atau ada yang penyampaian Ana kurang berkenan gitu, Ana minta maaf juga. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Syukran Ustazah Leli, insya Allah penuh manfaat. Baiklah kawan-kawan sekalian, mungkin karena waktu juga sudah malam ya, meskipun di sini masih sore, tapi nanti lain waktu bisa kita lanjutkan. Mungkin sekalian kita ke kursus bahasa Inggris kayaknya Ustazah Leli. Jadi dengan sangat berat hati saya sebagai moderator juga mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kelalaian, salah kata, salah baca, salah sebut. Semoga bisa dimaafkan, dimaklumi oleh kawan-kawan sekalian. Dan juga dengan sangat berat hati saya akan tutup kajian kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian kita lanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Kita bisa meraih kemenangan di bulan Ramadan ini ya kawan-kawan semua ya. Amin. Masya Allah. Amin. Wa husnul khotimah. Amin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini nggak foto. Ini biasanya kita foto bersama ya? Iya. Stoklah. Konsen. Pak. Oh. Hei kamu, si baju biru. Tuh, Tante Leli. Mama siapa? Siapa yang kecil namanya? Zaid. Oh iya, Zaid. Zaid. Udah belum cekrek nih? Udah cekrek belum nih? Belum. Yang motoin siapa ya? Siapa yang motoin? Oi. Ada yang bisa bantu motoin nggak? Siapa? Oh. Siapa? Itu Ustaz Widi. Ustaz Widi kok nggak kelihatan? Lagi nggak pakai laptop. Lagi nggak pakai laptop ya? Ini gimana? Diren mana Diren? Iya. Ini temennya deh. Iya. Maaf ya, ini amatiran banget nih moderatornya. Moto aja nggak bisa. Gue pakai laptop. Ibu. Yang penting sharingnya, Mide. Insya Allah. Sama Ustazah Leli. Yang pakai laptop siapa yang pakai laptop?
Yang pakai laptop Ibu, siapa nih di sini? ibu ini siapa nih? Gak ada kayaknya. Nggak ada pakai Yang HP. pakai laptop. Oke, bentar. Mak terbiasa dengan sesuatu yang mobile ya. Iya, Apa? begitu. Tapi gimana ya biar bisa view-nya galeri ya? Bentar ya. Ah, ini dia. Oh, ada Sebentar. Siap ya. Aduh. Yuk, di on dulu kameranya yang mau on kamera. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima Masya Allah, kasih. jazakumullah khairan. Izin nih ya. Syukron kasiron. Terima kasih. Moderator dan Masya pembicara. Allah. Ya. Adanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Kak Rewi, Waalaikumsalam Amir warahmatullahi Hasan. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi. Amida belum buka puasa, Amida ya? Belum. Masak aja belum. Emang jam berapa? Udah bikin pengen. Sekarang masih jam 17.21. Oh, bentar lagi ya. Bukannya jam berapa? Bukanya jam 6 kurang berapa menit gitu. Oh, duluan ente dong. Iya. Beda berapa menit ya Allah? Ya Allah, itu di Indonesia jam berapa sekarang? Udah jam Jam 10.25. Pokoknya jam Ah, kayaknya pada